Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Aditya Putra dengan NIM 2351503011111004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexer 421. Sebelum dari itu, saya akan membahas the truth table dari multiplexer ini sendiri. A dan B di sini itu berfungsi sebagai selektor yang akan digunakan. Dan input di sini akan berfungsi sebagai input yang digunakan dan nilai adalah output. Nah, ketika selektornya 00, terdapat dua input yang akan digunakan antara 0 ataupun 1. Ketika inputnya 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Dan ketika inputnya 1, maka output yang dihasilkan dengan 1. Baiklah, selanjutnya ketika selektornya 01, sama seperti tadi, tetapi berbeda pada input peletakan inputnya. Peletakan input ketika selektornya 01, maka diubah ke input 1. Untuk ketika selektor satunya diberi input 0, maka akan menghasilkan 0 dan akan ketika diberi nilai 1 akan menghasilkan 1. Begitupun dengan selektornya 10, maka inputnya akan berubah menjadi input 2. Seperti di sini. Untuk inputnya juga sama, ketika diberi input 0 maka menghasilkan 0, diberi input 1 maka menghasilkan 1. Di sini pun sama, ketika 1 dan terjadi perubahan ke input 3 karena selektornya adalah 3 di sini. Baik, untuk rangkaian sendiri, berikut adalah rangkaian dari selektor itu sendiri. Di sini menggunakan inverse dan menggunakan AND sebagai untuk operasi multiplexer. Nah, kita lihat di sini ketika selektornya 00 berarti dia melewati inverse ini. Baiklah, untuk melewati inverse ini yang aktif. Karena di sini menggunakan input ke 0 jika dilihat dari truth table, maka ketika sektornya 00 dan inputnya 1, maka yang diambil itu dari input ke 0. Begitupun dengan selektor 01. Nah, ketika selektor 01 yang digunakan berarti input ke 1 atau di sini tuh tombol kedua. Nah, ketika inputnya diberi nilai 1, maka dia output akan mengambil dari input 1. Begitupun pada selektor 10. Itu outputnya akan mengambil dari nilai 3 karena ini bernilai 10. Dan begitupun dengan input 4 akan mengambil output dari input 4 karena selektornya 1111. Baik, untuk VADL-nya kita langsung ke sini. Untuk library yang kita gunakan adalah library IEE. Di sini kita melakukan deklarasi untuk operasi yang kita gunakan yaitu sebagai MUX. Kita mengatur portnya di awal, yaitu input MUX itu akan diatur sebagai input dengan std logic vector 3 down to 0. Kenapa di sini std logic vector dan sedangkan di sini std logic biasa? Karena pada eMUX dan cell yang kita gunakan itu memiliki bit yang lebih dari 1. Nah, kita di sini untuk input MUX kita menggunakan bitnya 3 down to 0 yang berarti kita memiliki 4 bit yaitu MSB di sebelah kiri dan LSB-nya di sebelah kanan. Untuk selector kita juga setting ke input dengan menggunakan logic vector 1 down to 0. Artinya kita hanya menggunakan 2 bit yaitu 1 dan 0. Nah, di sini logic sendiri itu merupakan tipe data. Nah, untuk output MUX-nya sendiri karena output kita menjadikan dia output dengan logic 1 atau 0 untuk menandakan dia aktif atau tidak. Kita melakukan nmux karena cuma itu saja yang kita nyatakan. Dan arsitektur behavioral of MUX ini artinya menunjukkan apa yang akan kita lakukan pada MUX ini. Program apa yang akan kita masukkan. Baik, kita mulai. Dengan switch case with cell select, artinya selektor akan menentukan input mana yang akan digunakan pada output yang menghasilkan. Baik, di sini kita bisa lihat ketika selektornya 00, maka in all MUX
akan menampilkan input mux ke 0. Begitupun ini. Ketika selektornya 01, omux akan menampilkan imux 1. Yang 1 0 juga begitu. Imux 2 akan ditampilkan di omux. Dan imux 3 akan ditampilkan di omux ketika selektornya 11. Dan ketika imuxnya 0, ketika tidak ada salah satu dari ini, maka tidak ada salah satu dari selektor ini, maka itu akan otomatis menjadi imux 0 yang ditampilkan. Dan kita end. Selanjutnya kita lanjut ke simulasi yang akan kita lakukan. Nah, di simulasi ini sendiri kita setting juga sama seperti tadi. Untuk library menggunakan IEE. Nah, kita deklarasikan juga apa tes yang akan kita lakukan. Di sini yaitu kita namai sebagai mux test. Terus kita lanjut arsitektur behavior of mux test. Apa saja yang akan kita lakukan pada program ini. Sama seperti yang tadi, kita juga deklarasi ulang untuk komponen mux, yaitu terdapat input mux, terdapat selector, dan terdapat output mux. Dan untuk inputnya sendiri kita spesifikasikan. Untuk sinyal imux itu berasal dari std-logic vector 3 down to 0 dan others 0, yang artinya selain dari 4 bit yang ada yang bisa diubah-ubah, maka seluruh bit lainnya itu menjadi 0. Begitupun dengan sinyal selector. Untuk sinyal mux sendiri, karena hanya menggunakan 1 bit, itu hanya std-logic. Nah, sayangnya ini unit under test yang akan kita tes itu adalah imux, selector, dan omux. Karena kita tidak menggunakan clock, jadi kita buat komen saja ini. Selanjutnya, untuk program stimulus yang kita gunakan, yang pertama kita menggunakan delay selama 100 nanosecond untuk menunjukkan ketika 0000 itu tidak akan terjadi apapun. Nah, ketika input muxnya adalah 0001 tetapi menggunakan selector 00, itu bakal ada hasil di grafik. Tapi nanti untuk wait for ns, jadi setiap menjalankan program itu ada delay sekitar 10 nanosecond untuk melihat apa saja perubahan yang ada. Baiklah, kita langsung saja lihat di simulasinya sembari kita hubungkan dengan truth table yang ada. Nah, kita lihat pada program pertama yaitu 0001 dengan sektor 00. Berarti sektor yang digunakan adalah 00 dan info yang dimasukkan adalah 1. Kita lihat. Ketika selektor yang digunakan adalah 00, maka di sini sinyalnya akan naik. Karena yang digunakan adalah 00 dan inputnya 001 yang digunakan. Di sini juga naik. Itu menunjukkan bahwa ini digunakan. Maaf, ini adalah untuk output mux bernilai 1. Karena input mux yang digunakan itu adalah 001 sehingga inputnya menghasilkan 1, sama seperti kita lihat di tabel di sini. Ketika selektornya 00 tetapi mendapat input 1, maka output muxnya itu akan menjadi 1. Baiklah. Selanjutnya kita lihat program ini. Ketika selektornya menggunakan 01 dengan program yang sama, berarti seharusnya itu ada di program yang ini, yang bagian input 1 bukan input 0. Maka seharusnya ini tidak akan terbaca dan itu akan menjadi 0. Kita lihat. Ketika selektornya 01, ya ini perubahannya di sini. Nah, output muxnya itu menjadi 0. Kenapa? Karena 0001 yang satu belakang itu untuk bagian sinyal dari 00 itu sendiri. Jadi ketika selektornya 01, maka itu tidak akan terbaca. Kita bisa lihat di sini. 01 dia naik di sini. Karena menggunakan selektor 01, tetapi omuxnya 0 dan tetap 001. Baik, kita selanjutnya ke imuxnya 0011. Nah, sudah kita lihat sendiri di sini. Input 1 kita sudah masukkan inputnya 1 sini. Nah, jika dilihat tuh sebenarnya di sini
inputnya masuk 1 dan selnya 0, selnya 1 dan ini 0. Jadi menunjukkan selektor ke 1. Nah, kita lihat lagi sini 0001 0011 selektornya 01, maka di sini harusnya omuxnya menjadi 1. Berarti ketika selektornya 01 dan mendapat inputnya 0011, kita lihat berarti bagian yang ini. Lihat omuxnya menjadi 1. Selanjutnya kita lihat lagi ketika omuxnya 011 dan selektornya 10. Nah, di sini kita lihat ada yang berarti dua ini tidak terbaca. Karena yang menunjukkan adalah selektor 10 yang berarti inputnya ada di sini. Inputnya tetap menjadi 0, maka output muxnya itu akan menghasilkan 0. Kita lihat. Nah, berarti di area sini tetap selektornya 10 dengan input yang sama 0011 dia seturun. Begitu. Begitu pun seterusnya hingga 1111 dengan selektor 1. Kita lihat 1111 dengan selektornya 11, inputnya 11. Nah, di sini itu udah input 3-nya itu udah 1. Berarti itu naik semua dan menghasilkan output muxnya 1. Nah, di sini juga saat ada perubahan 1. Baiklah. Kenapa kita tidak membuatnya menjadi 0? Karena kita ingin melihat perubahan yang jelas. Walaupun kita menggunakan 0011 untuk 10, yang terbaca itu tetap bagian yang ini, yaitu input kedua. Sedangkan input 0 dan input 1 itu tidak terbaca. Jadi sama saja sebenarnya kita mau mengubah itu menjadi 01 0010 bagian belakangnya yang tidak digunakan 0, karena selektor hanya akan tetap membaca pada input yang telah ditentukan. Begitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.